ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada pagi hari ini kita akan mempersiapkan bekal Ramadan. Eh, Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat agung, tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan, sebuah bulan yang dikatakan Syahrul Quran, bulan diturunkan padanya Al-Quranul Karim. Tentu menyambut tamu yang mulia ini kita butuh persiapan, kita butuh hal-hal yang kita lakukan sebelum datangnya tamu yang mulia ini. Oleh karena itu kalau kita melihat para salafus saleh terdahulu ketika mereka menyambut bulan Ramadan, ada 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama adalah mereka berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana Nabi SAW, beliau berpuasa paling banyak di semua bulan selain Ramadan adalah bulan Sya'ban. Kata Aisyah, saya tidak melihat Nabi SAW berpuasa hampir sebulan penuh kecuali di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa kita di bulan Sya'ban. Entah itu puasa Senin Kamisnya, puasa Ayyamul Bidnya, entah itu puasa 3 hari dalam setiap bulannya, maka kita perbanyak, atau puasa-puasa sunnah yang lain yang kita lakukan di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, para ulama rahimahullahu ta'ala ketika mereka menyambut bulan Ramadan, yang mereka persiapkan adalah mereka memperbanyak bacaan Quran mereka. Mereka khususkan di bulan Sya'ban ini memperbanyak bacaan Al-Quran mereka. Sehingga Syahrul Sya'ban ini disebut dengan Syahrul Qurra, bulannya orang para penghafal Quran, karena mereka menyiapkan bacaan Quran mereka untuk dibaca di bulan Ramadan, sehingga mereka butuh murajaah, mengulang hafalan mereka. Maka para salaf kadang di bulan Sya'ban mereka tutup toko mereka dan mereka fokus membaca Al-Quran, karena Ramadan adalah bulan Quran yang dimana kita disuruh untuk memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Kemudian yang ketiga yang dipersiapkan oleh para ulama rahimahullah ta'ala ketika mereka menyambut bulan Ramadan adalah mereka mempelajari hukum-hukum seputar Ramadan, hukum-hukum puasa seputar Ramadan. Karena ibadah Ramadan ini adalah, puasa Ramadan ini adalah puasa yang disebut oleh para ulama ibadah mausimiyah, ibadah yang jarang terjadi kecuali setahun sekali. Berbeda dengan ibadah salat. Maka salat itu adalah ibadah yang dikerjakan setiap hari. Maka mustahil atau hampir dipastikan orang tidak lupa tentang bacaan salat. Orang tidak lupa bacaan sujud, bacaan duduk dan kedua sujud, bacaan i'tidal, bacaan ruku', bacaan doa iftitah, orang tidak lupa. Kenapa? Karena dia adalah ibadah yang dikerjakan setiap hari. Berbeda dengan masalah puasa. Puasa ini adalah ibadah yang mungkin di antara kita bisa lupa hukum-hukumnya. Kenapa? Karena dia datangnya setahun sekali. Dan ibadah tentunya setahun sekali, risiko untuk lupa itu besar. Oleh karenanya para ulama rahimahullah ta'ala mempersiapkan diri mereka ya, dan mereka mempersiapkan ya bulan Ramadan tersebut dengan murajaah, mengulang hukum-hukum yang berkaitan dengan puasa, sehingga puasa mereka betul-betul didasari dengan ilmu, bukan tidak didasari dengan ilmu. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa Ramadan merupakan ibadah yang Allah wajibkan kepada umat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Maka puasa itu diwajibkan atas kita sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dan kata para ulama rahimallahu ta'ala, puasa yang Allah wajibkan kepada umat ini ada 3 macam. Yang pertama adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa nazar. Kalau Anda bernazar ingin berpuasa, maka wajib Anda penuhi nazar Anda. Kemudian yang ketiga adalah puasa kafarah. Kalau di kafarah tersebut ada pembayarannya dalam bentuk puasa, maka wajib kita penuhi. Maka ini 3 jenis puasa yang diwajibkan.
Kemudian kadang ada juga puasa itu hukumnya sunnah, dan ini keumuman puasa secara umum. Puasa 3 hari di pertengahan bulan, puasa 6 hari di bulan Syawal, puasa di hari Arafah, puasa di 10 awal bulan Zulhijjah, puasa di 10 Muharram dan 9 Muharram, puasa Senin Kamis dan yang lainnya. Maka ini adalah puasa yang dikatakan oleh para ulama yang hukumnya sunnah, dianjurkan untuk dikerjakan. Kadang puasa ini juga hukumnya makruh. Kapan puasa ini hukumnya makruh? Puasa ini hukumnya makruh ketika seorang itu berpuasa pada hari Jumat, menghususkan puasa pada hari Jumat tanpa berpuasa sebelumnya atau setelahnya. Maka puasa semacam ini hukumnya adalah makruh. Dan kadang juga puasa ini hukumnya bisa jadi haram, yaitu seseorang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka seseorang yang berpuasa pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, maka ini terlarang karena itu 2 hari yang disebut oleh para nabi, oleh Rasulullah SAW, ayyamu aklin wa syurbin, hari makan dan hari minum. Maka tidak boleh kita berpuasa pada 2 hari hari raya. Dan kata para ulama bisa jadi puasa itu kembali kepada hukumnya mubah. Sebagian ulama mencontohkan puasa itu bisa jadi mubah ketika dia berpuasa pada hari Ahad, berpuasa pada hari Selasa yang tidak ada anjurannya, tapi dia berpuasa mutlak. Maka ini sifatnya adalah mubah kata para ulama rahimahullahu taala. Maka hukum puasa itu kembali ya pada 5 hukum ini. Ya bisa hukumnya haram, bisa hukumnya wajib, bisa hukumnya makruh, bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya sunnah. Dan yang ingin kita bahas pada bekal Ramadan ini adalah puasa Ramadan, yang mana puasa ini Allah wajibkan kepada kita. Oleh karena itu kata para ulama rahimallahu taala, tidak boleh orang meninggalkan puasa bulan Ramadan. Maka barang siapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan, maka kata para ulama ada 3 ya, ada 3 bentuk atau 3 macam orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Yang pertama, ada orang yang meninggalkan puasa, tidak berpuasa di bulan Ramadan karena dia sakit, karena dia ada udzur syar'i, seperti orang sakit, kakek tua, ibu menyusui dan hamil. Maka ini adalah orang-orang yang dia meninggalkan puasa karena ada udzur syar'i. Maka orang-orang semacam ini dia tidak berdosa untuk berbuka di bulan Ramadan, tetapi wajib bagi mereka untuk mengqadha puasa mereka. Maka wajib mereka qadha puasa mereka. Dan orang yang diberi uzur dalam berbuka ini, ada yang disuruh untuk mengqadha, ada yang disuruh untuk membayar fidyah. Nanti insyaallah kita akan jelaskan nanti siapa yang wajib mengqadha dan siapa wajib membayar fidyah. Kemudian yang kedua adalah ada orang yang meninggalkan puasa karena dia tidak meyakini kewajiban puasa, atau dalam kata lain dia mengingkari kewajiban berpuasa. Dia ingkari kewajiban berpuasa tersebut. Maka orang semacam ini disebut oleh para ulama rahimallahu taala adalah kufur, keluar dari Islam, karena dia mengingkari tentang kewajiban berpuasa. Karena dia mengingkari rukun Islam yang telah disepakati, mengingkari hadis Nabi SAW, mengingkari ayat suci Al-Quran yang memerintahkan kita berpuasa, dan mengingkari ijma' kesepakatan para ulama. Maka orang semacam ini kata para ulama keluar dari Islam. Karena ada subhanallah sebagian kaum muslimin, mereka tidak berpuasa karena tidak meyakini kewajibannya. Ya. Karena ada semacam aliran di kalangan kaum muslimin, mereka tidak beribadah kepada Allah, ya, tidak salat, tidak puasa. Kata mereka, kami sudah sampai pada tahapan tertentu, yang mana tahapan ini tidak memerlukan bagi kami untuk salat, tidak memerlukan kami untuk puasa. Dia ingkari bahwasanya salat itu tidak wajib lagi bagi kami, puasa itu tidak wajib lagi bagi kami. Maka orang semacam ini kufur, keluar dari Islam karena mengingkari kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada mereka. Kemudian yang ketiga, ada orang yang meninggalkan puasa karena dia malas, karena dia terlena dengan syahwatnya, karena dia tidak bisa mengontrol syahwatnya. Maka ada orang meninggalkan puasa karena ini. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, orang yang meninggalkan puasa karena ini sebabnya. Maka kata para ulama rahimahullahu taala, orang semacam ini dia berdosa dan dia berada dalam kondisi besar, dalam bahaya yang sangat besar karena meninggalkan salah satu rukun dari rukun Islam. Maka dia berada dalam jurang yang sangat berbahaya. Kalau itu terus menerus, orang ini adalah orang fasik, orang berada dalam kefasikan. Nah, orang yang meninggalkan puasa karena dia malas, karena dia tidak bisa mengontrol syahwatnya, maka dia tidak keluar dari Islam, tetapi dia tetap masih dalam orang muslim, dikatakan dia orang muslim. Tetapi
dia dikatakan oleh para ulama rahimahullah taala berada dalam kefasikan. Apa dalilnya? Mereka ini tidak dikeluarkan dari Islam. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, "Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah." Kata Abdullah bin Umar, saya diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Jika mereka melakukan demikian, ya, maka ya mereka terlepas dariku. Maka tidak boleh darah mereka ditumpahkan kecuali dengan cara yang hak. Maka hadis ini sangat jelas sekali bahwasanya orang yang tidak berpuasa itu tidak diperangi. Ketika dia tidak diperangi, menunjukkan bahwasanya orang yang tidak berpuasa itu tidak keluar dari Islam, tidak keluar dari Islam, tapi dia berada dalam dosa besar. Kalau seandainya ada orang tidak berpuasa di bulan Ramadan selama bertahun-tahun, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah wajib dia berpuasa? Maka jawabannya iya. Wajib dia qada puasa yang dia tinggalkan selama bertahun-tahun tersebut. Kalau misalnya ada dia 5 tahun berturut-turut dia tidak berpuasa, maka kita katakan qada puasa Anda 5 tahun tersebut. Ya, berarti kalau 5 tahun berarti Anda mengqada puasanya 30 hari setahunnya. Maka 30 kali 5 jadi 150 hari Anda qada. Kalau seandainya 5 tahun berturut-turut Anda tidak berpuasa, maka semacam itu wajib dia qada. Maka tidak sekedar dia bertaubat kepada Allah, tapi juga wajib dia qada puasa-puasa yang dahulu yang dia tinggalkan. Karena wajib dia ganti, tidak boleh tidak dia ganti. Karena ini hukuman bagi dia kalau dulu dia meninggalkan puasa. Maka puasa itu tidak bisa tidak diganti. Selama Anda meninggalkan puasanya karena malas, karena tidak bisa mengontrol syahwat, maka ketika Anda bertobat kepada Allah wajib Anda ganti, dan itu tanda Anda diterima taubat Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa sih ya faidah atau keutamaan seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan? Maka kalau kita ingin mengetahui agar kita bersemangat di bulan Ramadan, maka kita harus tahu faidah atau keutamaan orang itu berpuasa di bulan Ramadan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di antara keutamaan orang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa." Maka kata para ulama rahimallahu taala, ya, puasa itu tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau Anda ingin bertakwa kepada Allah, ingin taat di dalam perintah Allah, dan ingin jauh dari perbuatan maksiat, maka berpuasa. Makanya Nabi SAW menganjurkan kepada para wanita, para laki-laki yang belum sanggup menikah, disuruh oleh Nabi berpuasa. Kenapa? Karena berpuasa itu membawa kepada ketakwaan, sehingga dia bisa menundukkan pandangannya, sehingga dia bisa tidak melihat hal-hal yang Allah haramkan dengan puasa tersebut. Maka ibadah yang sangat agung dari puasa itu adalah ibadah ketakwaan. Ya. Tujuan yang paling diharapkan dalam berpuasa adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau Anda menjadi orang yang bertakwa, maka semua urusan kita mudah. Allah katakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan jalan keluar dalam semua permasalahannya. Apapun masalah kehidupan Anda, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar pada permasalahan kehidupan kita selama kita bertakwa. Dan apa saja yang Anda inginkan, yang Anda harapkan dalam kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Allah akan mengabulkannya. Apa saja yang Anda inginkan dari kehidupan dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya akibat Anda bertakwa kepada Allah. Maka sungguh sangat mudah kehidupan kita di dunia ini. Yang penting kita bertakwa, selesai. Selama Anda bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala dengan mudah ya mengabulkan apa yang Anda minta, apa yang Anda harapkan. Dan ini tujuan dari bertakwa itu, tujuan dari berpuasa itu sendiri. Kemudian yang kedua, di antara keutamaan seseorang itu berpuasa,
bahwasanya orang berpuasa itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pada bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Kata Nabi SAW, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, artinya ikhlas dalam beribadah kepada Allah, membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala dari pahala yang Allah berikan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa kita. Kalau kita berpuasanya terpenuhi dua hal ini. Pertama, ikhlas karena Allah, tidak karena manusia, tidak ingin dipuji, tidak ingin disanjung, tapi betul-betul dia karena Allah dan mempercayai pahala yang Allah janjikan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah. Dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keuntungan dunia. Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan sungguh rugi orang ketika berada di bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, padahal bulan Ramadan ini sudah Allah kondisikan bulannya. Bulannya sudah Allah kondisikan sehingga orang itu sangat mudah mendapatkan ampunan. Bagaimana Allah mengondisikan bulan Ramadan? Maka Allah kondisikan bulan Ramadan itu, pertama, pintu-pintu surga Allah buka agar orang semangat dalam beribadah. Yang kedua adalah pintu-pintu neraka Allah tutup agar orang optimis di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, Allah ikat syaitan. Para syaitan itu diikat oleh para malaikat. Ya, para ulama khilaf, yang diikat itu apakah semua syaitan ataukah cuma syaitan-syaitan yang berat atau syaitan-syaitan yang kuat. Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Ala kulli hal, syaitan itu diikat. Ya, syaitan itu diikat di bulan Ramadan. Dan orang dalam bulan Ramadan itu dikondisikan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi semangat beribadah. Makanya kita lihat banyak kaum muslimin di penjuru dunia. Ketika datang bulan Ramadan, mereka antusias, mereka semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, sudah Allah kondisikan demikian rupa, tetapi orang ini ketika datang bulan Ramadan dia tidak diampuni oleh Allah. Maka orang semacam ini sungguh celaka. Sungguh celaka dan binasa. Disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW pernah menaiki mimbar. Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi mengatakan amin. Kemudian Nabi mengatakan amin. 3 kali Nabi SAW mengatakan amin. Ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, tadi engkau mengatakan amin, kenapa? Ada apa gerangan? 3 kali kami mendengar kata para sahabat engkau mengatakan amin. Kata Nabi SAW, atani Jibril alaihi salam, telah datang kepadaku Jibril alaihi salam. Kemudian Jibril mengatakan kepadaku, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu falam yughfar lah. Kata Jibril alaihi salam, celaka dan binasa seseorang yang mendapati bulan Ramadan, menemui bulan Ramadan, kemudian berlalu bulan Ramadan tersebut, orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia mendapati bulan Ramadan sebulan penuh, bukan sehari 2 hari, tapi dia mendapati bulan Ramadan sebulan penuh, yang mungkin ya keampunan itu sangat mudah dia dapatkan, tapi dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh celaka dan binasa orang yang tidak diampuni di bulan Ramadan. Kenapa manusia itu tidak diampuni di bulan Ramadan? Karena dia tidak beramal. Kenapa dia tidak beramal? Karena banyaknya maksiat yang dia kerjakan. Jadi itu ada rentetannya. Orang itu tidak diampuni karena dia tidak mau beramal. Kenapa dia tidak beramal? Ini karena maksiat yang dia kerjakan. Maka penting ya kita sebelum Ramadan ini banyak-banyak bertaubat kepada Allah, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan diri kita agar kita ya beramal di bulan Ramadan, agar kita siap beramal di bulan Ramadan. Karena ada sebagian orang subhanallah tidak ada bedanya dia di bulan Ramadan ataukah di luar Ramadan, sama-sama maksiat. Bahkan bisa jadi maksiat di bulan Ramadan lebih kencang lagi dibandingkan di luar bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan mungkin dia banyak waktu kosong, jam-jam kerja kosong ya, banyak di jam kerja itu dipangkas ya untuk menghormati bulan Ramadan. Dan disitulah kesempatan dia untuk bermaksiat. Bisa jadi ada sebagian orang itu di bulan Ramadan dia lebih kencang maksiatnya ketimbang di luar Ramadan. Maka orang-orang semacam ini sungguh rugi ya. Ya, ini akibat apa? Perbuatan maksiat. Maka cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun sama Allah. Jangan sampai maksiat itu mengakar dalam hati kita, dalam diri kita, dan dia menarik
ya, maksiat yang lain. Maka kata para ulama, maksiat itu ya sebagaimana iman itu punya pohon, kekufuran pun juga punya pohon. Ya. Iman itu pohonnya menjulang tinggi, kekufuran pun juga menjulang tinggi dalam hati seseorang. Adapun dahannya, rantingnya adalah dosa dan kekufuran. Maka jangan sampai dosa itu terus bertambah, buahnya berjatuhan di dalam hati kita dan bisa menyeret kita kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan puasa Ramadan adalah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara keutamaan puasa di bulan Ramadan, orang tersebut ya ketika dia berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala langsung membalasnya. Allah yang langsung akan membalasnya. Disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, diriwayatkan ya, Nabi meriwayatkan dari Tuhannya hadis qudsi, kata Allah, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam, fa innahu li wa ana azzi bihi." Kata Allah Subhanahu wa taala, semua amalan anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Maka aku yang akan membalasnya. Aku yang akan mengganjarnya, kata Allah. Ini menunjukkan bahwasanya pahala puasa itu sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengganjarnya, yang membalasnya langsung. Allah Subhanahu wa taala yang akan membalasnya langsung. Maka kata para ulama rahimallahu taala, di antara keutamaan puasa adalah Allah yang langsung membalasnya. Baik, kenapa Allah langsung membalasnya? Apakah itu menunjukkan pahalanya besar? Iya. Segala sesuatu yang tidak disebutkan nominal pahalanya, berapa besar pahalanya, menunjukkan sesuatu itu sangat besar. Di dalam agama kita ini ada 3 ibadah yang tidak disebutkan pahalanya. Allah sebutkan di dalam, baik itu di Quran ataupun di Sunnah, ada 3 ibadah tidak disebutkan pahalanya, tapi subhanallah, pahalanya sangat besar. Apa itu? Yang pertama adalah puasa. Puasa ini tidak disebutkan sebagaimana dalam hadis ini. Yang kedua adalah sabar. Sabar itu juga tidak disebutkan berapa pahalanya, tapi Allah akan membalasnya dengan balasan yang banyak. Dan yang ketiga adalah memberikan maaf. Memberikan maaf itu juga tidak disebutkan berapa pahala yang dia dapatkan, tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar dia, akan membalas dia dengan balasan yang sangat banyak. Maka di antara keutamaan puasa adalah dia mendapatkan pahala yang begitu banyak karena Allah langsung yang membalasnya dan Allah tidak menyebutkan berapa besar pahalanya, dan ini menandakan ibadah itu sangat besar pahala yang akan diberikan. Kenapa Allah tidak sebutkan? Karena agar manusia itu tasyawuq, tambah rindu dengan ibadah puasa, tambah rindu dia beribadah kepada Allah. Jadi semakin orang itu tidak disebutkan ganjarannya, maka dia semakin rindu. Sama seperti ini. Kalau ada bos Anda di perusahaan misalnya, kemudian bos Anda itu mengatakan, pokoknya hari ini yang kerjanya yang bagus hari ini, yang bagus kerjanya hari ini, saya akan kasih hadiah yang sangat-sangat besar, yang belum pernah ada sejarahnya di kantor ini. Maka kira-kira anak buah Anda semangat tidak? Pasti semangat. Anak buah Anda pasti semangat bekerja, ingin menjadi ya, yang terbaik di hari tersebut. Kenapa? Karena disebutkan tadi apa? Pahala atau bonus yang sangat besar. Karena ketika tidak disebutkan nominalnya, menjadikan itu adalah sesuatu yang kita rindu untuk mendapatkannya. Maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan ganjaran puasa secara khusus, karena agar kita ini rindu dengan ibadah puasa tersebut sehingga kita maksimal dalam beribadah. Kemudian di antara keutamaan juga seseorang itu berpuasa. Berpuasa itu ya, orang yang berpuasa itu jauh dari gangguan syaitan. Syaitan susah mengganggu orang yang sedang berpuasa. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah suatu hari ketika beliau jalan bersama istri beliau Sofiyah. Ketika Nabi SAW jalan bersama istri beliau Sofiyah, maka ada 2 orang sahabat Nabi SAW berjalannya agak cepat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ala rislikuma, kata Nabi SAW, kalian berdua pelan-pelan, fa innaha Sofiyah, sesungguhnya di sampingku ini adalah Sofiyah, istriku, kata Nabi SAW. Kata sahabat ini, tahu ya Rasulullah, itu adalah istrimu. Kemudian kata Nabi SAW, fa inna syaitan yajri ala ibni Adam majrad dam, fadayyiku majarih bil ju'i was sawmi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya syaitan itu
berjalan masuk pada anak Adam dengan aliran darah. Jadi syaitan itu masuk pada tubuh kita lewat aliran darah. Kata Nabi, dayiqu, sempitkan aliran darah tersebut, jangan dilebarkan. Dengan apa kita menyempitkannya? Bil ju'i, dengan rasa lapar, wasaumi, dengan berpuasa. Maka kata para ulama rahimallahu taala, seseorang ketika dia berpuasa menyempitkan aliran darah sehingga syaitan itu kalau hendak menggoda susah. Atau syaitan itu hendak masuk ke tubuh manusia itu susah. Kenapa? Aliran darahnya sempit. Dengan puasa dia, dengan rasa laparnya. Makanya Anda lihat, orang yang berpuasa itu paling sedikit dia berbuat maksiat. Orang yang sering puasa Senin Kamis, puasa Daud, apalagi, ya maka Anda lihat mereka itu adalah orang-orang yang jauh dari perbuatan maksiat. Karena syaitan tidak bisa menguasai mereka. Ya, berbeda dengan orang yang tidak berpuasa, apalagi banyak makan dan semisalnya, maka mudah syaitan menguasai dirinya, karena aliran darahnya luas, ya aliran darahnya lebar. Syaitan mudah masuk. Beda dengan orang puasa, susah dia masuk ke dalam tubuh manusia. Kemudian di antara keutamaan orang berpuasa, bahwasanya di bulan Ramadan itu ada suatu malam yang dikatakan lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam tersebut dinamakan malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka kalau Anda bayangkan 1000 bulan itu setara kurang lebih 83 tahun. Kurang lebih 83 tahun. Jadi beribadah sehari di malam Lailatul Qadar itu setara dengan 83 tahun. Subhanallah. Kalau Anda perhatikan ya, umur kita saat ini jarang kita sampai pada usia 80 itu. Kebanyakan. Zaman sekarang itu usia 60 itu sudah hebat, luar biasa. Jadi orang kalau bisa hidup sampai usia 60 pada zaman sekarang ini, itu luar biasa. Kebanyakan. Anda bisa lihat teman Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, ya, pada meninggal di usia 40, ya, di usia kadang di bawah itu, di usia 50, pada bahkan banyak meninggal di usia tersebut. Maka orang beribadah di bulan Ramadan bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka dia beribadah setara dengan 83 tahun, setara melebihi usianya. Dan ini tentu ya pahala yang sangat banyak. Bayangkan itu satu sholat yang Anda kerjakan. Kalau di malam Lailatul Qadar tersebut Anda mengerjakan banyak sholat, berapa pahala yang Anda dapatkan. Kalau di malam Lailatul Qadar itu Anda membaca Al-Quran, berapa ratus ribu pahala yang Anda dapatkan, bahkan berjuta-juta minimal pahala Anda dapatkan ketika Anda membaca Al-Quran. Ketika Anda bersedekah di malam Lailatul Qadar, berapa ribu pahala yang Anda dapatkan. Maka subhanallah, dan ini malam Lailatul Qadar tidak didapatkan kecuali hanya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tidak Anda dapatkan di bulan Muharram, Syawal, Dzulqa'dah, ya, dan juga tidak Anda dapatkan di bulan-bulan yang lain. Dan ini kekhususan bulan Ramadan. Bahwasanya di sana ada pahala yang sangat besar. Kemudian, di antara keutamaan seseorang berpuasa di bulan Ramadan, atau keutamaan bulan Ramadan, orang beribadah di bulan Ramadan ini secara khusus umrah atau haji itu setara senilai dengan orang beribadah khusus di bulan Ramadan umrah, maka itu setara dengan haji. Kata Nabi SAW, al-umrah fi Ramadan ta'dilu hajjah. Kata Nabi SAW, umrah di bulan Ramadan itu setara dengan beribadah haji. Dalam sebagian riwayat, ta'dilu hajj tama'i, yaitu setara dengan haji bersamaku, kata Nabi SAW. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah puasa, orang beribadah di bulan Ramadan itu seperti umrah, maka nilainya setara haji. Maksudnya setara haji bersama Nabi itu apa? Artinya hajinya pahalanya sempurna, umrahnya sempurna, karena umrah paling sempurna itu umrah bersama Nabi. Ya, umrah yang paling sempurna itu umrah bersama Nabi SAW. Dan Anda ketika umrah di bulan Ramadan, Anda setara dengan umrah bersama haji bersama Nabi SAW. Oleh karena itu, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara keutamaan kita berpuasa. Sehingga ini menjadikan kita termotivasi untuk selalu berusaha untuk melakukan hal yang terbaik di bulan Ramadan, memperbanyak ibadah kita di bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan ini tentu ketika kita mengetahui
bulan Ramadan ini harus, kata para ulama, kita pastikan bulan itu sudah masuk. Nah, bagaimana cara menentukan awal dan akhir Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyaksikan bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Berdasarkan ayat ini, para ulama rahimahullahu taala mengatakan cara menentukan awal dan akhir Ramadan itu dengan dua cara. Cara menentukan awal dan akhir Ramadan itu dengan dua cara. Cara yang pertama, kata para ulama rahimahullahu taala, adalah dengan cara seseorang itu ru'yah, melihat bulan secara langsung. Nabi SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Kata Nabi SAW, berpuasalah kalian dengan melihat bulan dan berbukalah kalian dengan melihat bulan. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu iddat Sya'ban 30. Dan jika terhalang oleh kalian melihat bulan, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban itu menjadi 30. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat pendengar Radio Hidayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang pertama itu adalah dengan cara melihat bulan. Melihat bulan itu ada 3 cara, 2 yang disepakati, 1 yang tidak diperbolehkan. Cara yang pertama melihat bulan adalah dengan mata telanjang. Dengan mata telanjangnya dia melihat bulan, observasi dengan mata telanjangnya, maka ini cara yang syar'i. Yang kedua adalah melihat bulan tersebut dengan cara alat, menggunakan alat seperti teropong misalnya, dia teropong tentang lahirnya bulan tersebut, ya, adanya bulan dengan menggunakan alat, ya, dia menggunakan alat teropong atau dia menggunakan kamera, ya kamera misalnya, maka ini tidak mengapa. Ini juga cara yang syar'i, cara yang diajarkan ketika kita dalam menentukan awal dan akhir Ramadan. Kemudian yang ketiga, dan ini cara yang dipersesikan dengan metode melihat, yaitu seseorang menerbangkan alat di atas awan. Dia terbangkan alat itu di atas awan, kemudian dia mempotret tentang adanya hilal, ya, adanya hilal dia potret dari atas awan, atau pakai menggunakan satelit. Satelit itulah yang memfoto, ya, terjadinya hilal tersebut. Maka cara semacam ini dipersesikan oleh para ulama rahimahullahu taala. Wallahu taala alam. Cara ini banyak para ulama mengatakan tidak sah. Kenapa kata para ulama tidak sah? Karena yang melihat hilal ini bukan manusianya, tapi alatnya yang melihat, bukan manusia. Manusia menerima laporan dari sebuah alat. Dia menerima, bukan dia yang langsung melihat, memverifikasinya bukan manusia, tapi alat. Sedangkan disuruh kita itu melihat bulan. Oleh karena itu cara yang ketiga ini tidak dianggap bagian dari metode ru'yah. Jadi metode ru'yah itu cuma 2. Melihat dengan mata telanjang, atau dia melihat dengan menggunakan alat seperti teropong, kamera, pun sejenisnya. Kemudian yang kedua, menentukan awal dan akhir Ramadan dengan cara istikmal. Istikmal itu apa? Istikmal itu adalah menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30, yang asalnya 29 menjadi 30. Atau menyempurnakan bilangan bulan Ramadan yang asalnya 29 menjadi 30. Inilah disebut dengan cara istikmal, ya, dengan cara menyempurnakan bilangan bulan. Para ulama rahimallahu taala mengatakan bulan qamariyah itu cuma 2 kemungkinannya. Kalau enggak 29 atau 30. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, "Asy-syahru hakadha wa syahru hakadha." Kata Nabi SAW, bulan itu bisa 29 dan bulan itu bisa 30. Maka berdasarkan hadis ini, ulama mengatakan bulan qamariyah itu cuma 2 kemungkinannya, kalau nggak 29 30. Beda kita dengan bulan kita. Bulan kita 4, ya, miladiyah itu kemungkinannya 4. Bisa 28, bisa 29, bisa 30, bisa 31. Ya, bisa 31. Ya. Dan sering terjadi adalah kemungkinan antara 30 dan 31. Maka ini kemungkinan di bulan miladiyah 28, 29, 30, 31. Bahkan di miladiyah bukan kemungkinan lagi, sudah dipastikan. Ya, bulannya tidak berubah. Ya, ada yang 28, ada yang 29, ada yang 30, dan ada yang 31. Tapi kalau qamariyah tidak. Bulannya tidak menentu tiap bulan. Dia bisa berubah-ubah, bisa jadi bulan ini 29, besok 30. Bisa jadi bisa 29, besoknya lagi 29. Bisa demikian. Maka tidak menentu, tergantung ya munculnya hilal atau tidak.
Maka ini cara yang kedua, cara yang syar'i dalam menentukan awal dan akhir Ramadan dengan bilangan menyempurnakan bilangan Sya'ban. Ada cara yang ketiga dalam menentukan awal dan akhir Ramadan adalah dengan cara hisab. Cara hisab ini dipersisikan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, hampir mayoritas ulama, kebanyakan para ulama tidak membolehkan dengan menggunakan metode hisab, kecuali dinisbatkan pada Mutarrif bin Syakhir, seorang tabi'in, diisyaratkan bahwasanya beliau membolehkan cara hisab. Wallahu a'lam. Seorang muslim hendaknya dia tidak menggunakan cara hisab, tapi hendaklah dia menggunakan dua metode di atas, yaitu dengan cara melihat bulan ataukah dengan cara menyempurnakan bilangan bulan. Kenapa? Karena asalnya agama Islam ini mudah, maka kita menggunakan prinsip kemudahan. Ya, tidak perlu seseorang membebani dirinya dengan hitungan-hitungan yang rumit. Maka kata para ulama rahimahullah taala, cukup seseorang menggunakan dengan kemudahan yang Allah berikan. Kalau dia tidak melihat, maka sempurnakan. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan metode menentukan awal dan akhir Ramadan ini. Ada beberapa permasalahan. Saya akan sebutkan di sini secara ringkas. Pertama, tadi kita ketahui bahwa puasa itu bisa 29, bisa 30. Tapi mungkin nggak orang itu berpuasa cuma 28 hari saja? Bisa nggak orang itu berpuasa 28 hari? Mungkin nggak itu terjadi pada suatu negara? Mungkin. Mungkin. Dan itu pernah terjadi di Saudi Arabia. Pada zaman Syekh bin Baz itu, orang berpuasa cuma 28 hari. Karena pas hari terakhir itu, ya pas puasa 28 itu besoknya terlihat bulan, maka disuruh diqadha semua, mereka berhari raya besoknya disuruh diqadha semua. Maka kata para ulama rahimallahu taala, orang itu bisa berpuasa 28 hari. Saya kasih contoh yang real, contoh yang nyata. Misalnya Anda dari Saudi Arabia pulang waktu Ramadan, Anda sebelum Ramadan di Saudi, berangkat ke Saudi, kemudian Anda sampai Ramadan di sana, 2 hari Ramadan di sana. Dan kebetulan di Saudi Arabia Ramadannya lebih duluan daripada di Indo misalnya. Kemudian balik Anda 2 Ramadan Anda balik ke Indonesia. Maka di Indonesia baru 1 Ramadan, sedangkan di Saudi sudah 2 Ramadan. Dan qadarullah qadarullah Anda di Indonesia ternyata puasanya lebih, puasanya di Indonesia menjadi 30 hari. Puasanya di Indonesia menjadi 30 hari misalnya. Maka kalau puasa di Indonesia menjadi 30 hari, menjadi 30 hari, otomatis Anda puasanya 31 hari. Maka di sini Anda puasa 31 hari. Kalau Anda puasa 31 hari, apa yang harus dilakukan? Di hari 31 itu Anda berbuka ataukah Anda berpuasa? Karena orang pada belum hari raya, saat itu belum hari raya, ya orang masih berpuasa di Indonesia, sedang Anda sudah 31 hari karena duluan tadi di Saudi puasanya. Maka kita katakan tetap Anda berpuasa walaupun Ramadan Anda 31 hari, karena mengikuti negara di tempat kita berada. Dan bisa jadi puasa Anda 28 hari, ya. Ketika Anda dari Indonesia berangkat umrah, sedangkan di Indonesia lebih dulu puasanya. Anda lebih dahulu puasanya berangkat umrah ke Saudi Arabia. Ternyata di Saudi Arabia, subhanallah, Ramadannya 29 hari. Ya, sedang di Indonesia sudah lebih duluan dari Arab Saudi. Maka otomatis Anda puasanya cuma 28 hari. Ketika Anda puasanya cuma 28 hari, maka sah tidak puasa Anda? Jawabannya adalah wajib Anda qadha. Wajib Anda qadha. Wajib seseorang itu mengqadha puasanya. Dia berhari raya, tetapi nanti dia qadha di setelah hari raya. Maka kalau kurang puasanya 20 hari akibat kekeliruan, maka wajib dia qadha setelah hari raya itu satu hari. Adapun kelebihan, wajib dia berpuasa atas kelebihan tersebut ketika di negara tersebut belum berbuka. Ini di antara permasalahan disebutkan oleh para ulama. Terus bagaimana kalau seandainya di suatu negara itu tidak ada pemerintahannya, seperti seseorang di negara Eropa, tidak ada pemerintahannya yang memperhatikan terhadap bulan. Artinya mereka negara kafir, tidak ada di sana penentuan awal dan akhir Ramadan. Apa yang harus dilakukan Muslim di negara tersebut?
Maka kalau di negara tersebut ada lembaga-lembaga yang syar'i, lembaga-lembaga yang dipercaya, organisasi-organisasi yang dipercaya, maka diikut organisasi tersebut. Kalau organisasi tersebut melakukan penelitian atau observasi masuk awal dan akhir Ramadan, maka dia ikut di organisasi tersebut, ya, mengikuti organisasi tersebut. Tapi jika tidak ada di negara tersebut organisasi Islam, ya, tidak ada yang mengurus masalah menentukan awal dan akhir Ramadan, dan pemerintahnya abai dalam masalah ini, maka dia mengikuti negara setempat, ya, negara yang dekat dengan dia yang berpuasanya. Jadi misalnya di negara di tetangga ini puasanya besok, maka dia ikut negara tetangga tersebut. Kemudian, bagaimana kalau seandainya pemerintahnya menggunakan hisab? Maka kalau pemerintah menggunakan hisab dan tidak ada ya orang yang menentukan selain itu kecuali dengan hisab, maka boleh dia mengikuti ketentuan pemerintah tersebut, maka dia tidak berdosa dalam masalah ini. Sebagaimana ditegaskan oleh para ulama rahimahullah taala. Maka ini diantara ya seseorang ketika menentukan awal dan akhir Ramadan. Baik. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang masalah bekal Ramadan ini di minggu yang akan datang. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi tentang apa saja pembatal-pembatal puasa, dan apa saja syarat-syarat sah puasa, dan siapa saja orang yang diberikan uzur, dan sunnah-sunnah dalam puasa. Maka akan banyak kita akan bahas insya Allah. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Adapun sisa waktu yang ada, saya kembalikan kepada moderator untuk tanya jawab. Nah, demikian ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, di sisa waktu yang ada kita buka Q&A bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di 08117530.000. Baik Ustaz, kita coba angkat penelpon di kesempatan yang berbahagia ini. Naam, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Ibu? Ini Pak Insan, bukan Bapak. Bukan Ibu. Oh, Bapak ya. Maaf, suaranya terdengar suara Ibu-ibu. Silakan Pak Isan. Ya, banyak yang seperti itu bilang. Baik, silakan dengan pertanyaannya Pak Isan. Saya nanya gimana ya kalau bulan puasa itu syaitan dibelenggu atau diikat. Itu mereka umat Nabi Muhammad kok masih banyak berbuat jahat atau pernah sampai membunuh juga. Terus yang kedua, kan tadi kan pakai ruqyah ya, kalau perhitungan ada bulan baru bisa puasa. Itu seperti Muhammadiyah itu kan nggak ngikut tuh. Itu apa hukumnya? Terima kasih. Mohon jawab dengan singkat aja ya, makasih. Baik, terima kasih Pak Ihsan. 6 Ustaz. Baik. Pertama yang beliau tanyakan bahwasanya tadi bulan Ramadan kok masih ada orang bermaksiat, ya, kok masih ada orang bermaksiat pada bulan Ramadan, syaitan diikat. Jawabannya adalah kenapa masih ada orang bermaksiat di bulan Ramadan? Pertama, sebab maksiat itu tidak hanya dengan syaitan, tapi sebab maksiat itu ada juga dengan syahwat yang ada pada diri kita. Itu yang pertama, sehingga orang bermaksiat. Yang kedua, sebab berbuat maksiat itu juga ada, yaitu ajakan manusia, dan ini disebut dengan syaitan dari manusia. Kadang orangnya baik, tapi diajak oleh temannya yang jahat, akhirnya dia bermaksiat. Dan ini disebut dengan syaitan manusia. Kemudian yang ketiga, kata para ulama, syaitan walaupun dia diikat, sebagian ahli ulama mengatakan, tapi dia bisa membisikkan dari jarak jauh. Walaupun bisikan itu lemah, tapi dia bisa membisikkan dari jarak jauh, sehingga itu kadang orang terbesit untuk melakukan maksiat. Walaupun tidak sekencang syaitan itu dilepaskan bisikan tersebut, tapi dia bisa membisikkan dari jauh. Maka ini 3 faktor kenapa ada orang itu bermaksiat di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, adapun orang tidak menggunakan dengan cara ru'yah atau istikmal, maka kita katakan tadi pendapat itu pendapat yang marjuh, pendapat yang tidak kuat. Maka hendaknya seseorang menggunakan 2 metode tadi, yaitu dengan cara ru'yah atau istikmal. Maka kalau dia mengambil pendapat yang marjuh, tentu ini kata para ulama rahimahullah taala, ya, seseorang ketika beragama tidak boleh mengambil pendapat yang marjuh, tapi dia harus mengambil pendapat yang rajih. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Ihsan yang bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, masih ada waktu kita. Silakan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung kembali, silakan hubungi kami di 08117530.000 ataupun ingin bertanya melalui pesan singkat ataupun juga melalui via WhatsApp di 081175355444.
Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari penelpon kembali. Naam, halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Dari siapa di mana Bapak? Abdullah di Pekanbaru. Baik, Ustaz. silakan dengan pertanyaannya Pak Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ada dalil yang masalah sholat tarawih 2 rakaat, 3 rakaat itu Ustaz. 2 rakaat sama 1 rakaat itu gimana Ustaz? Salat witir maksudnya Bapak? Ya, sholat witir Ustaz. Baik. Itu Ya. saja Bapak. Kemudian masalah ini Ustaz. Misalnya gini Ustaz, kan ada kakak minjam uang cash, anggap misalnya senilai 20 juta. Nah, kemudian pas kakak mau kembalikan uang cash tersebut, dia beri tawaran uangnya mau dibalikan dalam bentuk emas atau cash katanya. Jadi saya bilang dalam bentuk emas. Nah, kemudian si kakak mau ngasih emasnya, cuman saya bilang pakai aja dulu emasnya, bilang gitu. Apakah itu diperbolehkan Ustaz? Baik. Ya, Cukup, terima kasih Bapak? Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustaz. Baik, apa dalilnya tentang salat witir 2 rakaat kemudian 1 rakaat salam, 2 rakaat salam kemudian naik lagi 1 rakaat. Hadis Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu taslimataini yusammina iyyah. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat yang memperdengarkan salamnya kepada kita. Summa yutiru bi rakaatin. Kemudian beliau berwitir 1 rakaat. Artinya salat witir dengan 3 rakaat dengan 2 salam kemudian 1 naik lagi 1, maka itu ada dalilnya hadis Aisyah. Dan juga keumuman hadis Abdullah bin Umar, salatul lail masna. Kata Abdullah bin Umar, salat malam itu 2. Maka berdasarkan ini, maka diperbolehkan salat witir itu dengan 2 rakaat salam kemudian naik lagi 1 rakaat. Kemudian masalah utang piutang tadi, pertanyaan yang kedua. Beliau berutang uang, kemudian mau dibayar, ditawarkan mau dibayar dengan emas apa tidak? Boleh tidak utang itu dibayar dengan emas? Jawabannya tidak boleh. Itu jadinya riba. Berhutang uang dibayar emas itu jadinya riba. Maka berhutang uang harus dibayar dengan uang. Tidak boleh seorang berhutang uang dibayar dengan apa? Dibayar dengan emas. Itu jadinya nanti masuk dalam riba. Sehingga hendaknya nanti diminta sama kakak tersebut bayarnya tetap uang. Jangan bayarnya emas. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Bapak Abdullah yang bertanya melalui via telepon di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, masih kami undang Anda semuanya, Kota Liman, yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini. Silakan hubungi kami di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 0811754544. Baik Ustaz, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya kami ibu rumah tangga bisa maksimal beramal ibadah dalam bulan Ramadan dan khatam Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan amal ibadah lainnya, sementara rutinitasnya tetap sibuk mengurus rumah tangga dan setelah itu kecapean dan sedikit baca Al-Qurannya. Terkadang hati ini merasa sedih menjadinya Ustaz. Mohon nasihat Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Baik. Jazakillah khairan atas pertanyaannya, bagaimana caranya agar maksimal dalam beribadah puasa. Pertama tentu ya kita berdoa kepada Allah, minta sama Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan ya di dalam beribadah kepadanya, khususnya di dalam bulan Ramadan. Maka perbanyak doa sama Allah. Kemudian yang kedua, bisa seseorang mengurangi aktivitas yang ada dalam rumah. Ya, aktivitas dalam rumah bisa dia kurangi. Di sisi lain dia tingkatkan aktivitas beribadahnya. Maka minta izin sama suami, bilang sama suami, Mas, mungkin pada bulan Ramadan ini ada beberapa hal yang kegiatan di rumah ini saya kurangi agar saya bisa aktivitas. Maka minta izin sama suami, dan insya Allah suami yang baik, dia akan membantu, akan memberikan keringanan masalah ini. Kemudian yang ketiga adalah minta bantuan sama suami untuk membantu pekerjaan rumah, sehingga Anda memiliki banyak waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang keempat adalah prioritaskan dalam beribadah itu amalan-amalan yang penting, amalan-amalan yang utama. Maka Anda prioritaskan dalam beribadah itu adalah amalan yang penting. Kemudian tinggalkan hal-hal yang menyepelekan kita, yang melalaikan kita dari HP, dari WhatsApp, dari Instagram, Telegram, dan semuanya yang melalaikan kita, yang mengambil waktu kita yang banyak, maka tinggalkan. Maka kita fokus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir, Anda harus yakini juga bahwasanya bekerja ya dalam kehidupan rumah tangga, cuci piring, nyetrika, ya, kemudian nyuci baju, menyiapkan makanan dan seterusnya itu bagian dari ibadah. Itu bagian dari ibadah. Anda dapat pahala. Ketika dikerjakan di bulan Ramadan, Anda dapat pahala. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dari perkara itu Anda membantu suami, membantu keluarga untuk berpuasa, menyiapkan makanan itu bantu untuk puasa. Maka Anda dapat pahala. Juga dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa karena Anda membantu mereka. Sejatinya pahala Anda sangat besar, bisa jadi lebih besar daripada pahala suami Anda karena Anda membantu mereka untuk berpuasa. Maka kita harus yakin, harus paham bahwasanya pekerjaan Anda di rumah itu bagian dari ibadah. Dan itu dikerjakan di bulan Ramadan dapat pahala. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, karena keterbatasan waktu kita yang ada, kita angkat satu pertanyaan terakhir dari pesan singkat. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebelum berdoa, kita disunnahkan mengucapkan puji-pujian kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Apakah sebelum zikir pagi dan petang kita disunnahkan juga seperti itu? Karena di dalam zikir pagi dan petang berisi banyak doa-doa juga Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Naam Ustaz. Jazakumullah khair atas pertanyaan. Adapun dalam zikir pagi petang, tidak ada anjurannya seseorang memulai zikir pagi petang itu dengan sholawat dan puji-pujian kepada Allah. Tetapi dianjurkan itu ketika kita berdoa, ya doaul masail. Adapun zikir petang rata-rata doanya tidak ada doa masail. Oleh karena itu tidak dianjurkan di dalam bacaan zikir pagi petang dimulai dengan memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi. Maka langsung saja dia baca zikir pagi petang tersebut, ya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat hidayah yang bertanya melalui pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Baik Ustaz, sebelum kita akhiri mungkin ada ihtitam dari bahasan kita kali ini Ustaz. 6. Baik. Sebagai penutup dari apa yang saya sampaikan, alhamdulillah tadi kita mengambil pembahasan ya muqaddimah, saya anggap muqaddimah dari bekal Ramadan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi setidaknya bisa mencerahkan kita yang berkaitan tentang seputar hukum puasa Ramadan, dan sehingga kita nanti ketika beribadah bulan puasa beribadah atas dasar ilmu, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dan waktu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik dari materi dan juga soal jawab, mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya. Baik khotul iman, azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai di sini kebersamaan kita dalam program kajian ilmiah Islam kali ini bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil LCM hafizahullah, dengan bahasan kajian tematik kita di pagi hari ini dengan bahasan bekal Ramadan, dan insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan bahasan ini bersama Ustadz tentunya di kesempatan yang akan datang. Baik khotul iman, azanallahu wa iyyakum, ana Rudi Abu Muawiyah dan segenap kru yang bertugas di pagi hari ini mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kalfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مرحبا يا رمضان.